Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMGM 28 yang dimuliakan Allah. Sebagai orang yang beriman, sudah barang tentu kita harus meyakini bahwa Allah itu ada untuk kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla tidak pernah lelah, lupa, mengantuk, maupun tidur dalam mengurus dan mengawasi seluruh makhluk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Namun demikian, ternyata masih ada orang yang tidak meyakini adanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka beranggapan bahwa di dunia ini mengapa masih ada yang terlantar, sengsara, melarat, atau tersiksa dalam kehidupannya. Ada suatu kisah tentang tukang cukur yang tidak percaya akan adanya Tuhan, yang kita bisa ambil hikmahnya. Berikut kisahnya. Pada suatu ketika, ada seorang pelanggan lelaki datang ke kios tukang cukur tersebut, untuk memangkas rambutnya yang sudah amat panjang. Lalu tukang cukur tersebut menyambutnya dengan ramah dan penuh senyum. Kemudian pelanggan tersebut berkata, "Pak, tolong pangkas rambut saya yang sudah gondrong ini, sekaligus dirapikan." Tukang cukur pun menjawab, "Baik Mas, mau dipangkas dengan model apa?" Sambil menunjukkan gambar model rambut. Pelanggan itu pun meminta model rambut seperti gambar nomor 1. Dengan sigap dan cekatan, lalu tukang cukur tersebut langsung mengerjakan dengan hati-hati, agar dapat memberikan hasil yang bagus dan memuaskan pelanggan tersebut. Sambil mengerjakan tugasnya, tukang cukur itu menceritakan keluh kesah, rasa sakit, kemiskinan, dan penderitaannya di dunia ini, sehingga dia menyampaikan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa jika Tuhan itu ada, yang penuh kasih dan perkasa, yang mengurus makhluknya, sudah seharusnya dia menghapus penderitaan itu dari dirinya. Setelah bicara panjang lebar, pelanggan tersebut tetap diam dan menyimak. Akhirnya selesai juga, pekerjaan tukang cukur memangkas. Pelanggan itu puas dengan hasilnya, lalu membayar jasanya, kemudian pergi keluar dari kios tukang cukur itu. Namun, ternyata di depan kios tukang cukur, pelanggan itu melihat seorang gila dengan rambut panjang, kotor, serta jenggot dan berantakan. Seketika itu, pelanggan itu kembali masuk ke dalam kios tukang cukur dan berkata kepada tukang cukur, "Sekarang saya yakin bahwa tidak ada tukang cukur di jalan ini. Mengapa kau katakan seperti itu?" Tanya tukang cukur itu dengan tak percaya. Sambil menunjuk ke orang gila itu, pelanggan berkata, "Jika ada seorang tukang cukur di sini, bagaimana bisa ada pria yang memiliki rambut panjang dan kotor, serta jelek seperti itu?" Lalu, tukang cukur menjawab, "Saya tukang cukur terbaik di kota ini, dan memang ada beberapa tukang cukur di jalan-jalan lainnya. Namun, orang gila itu tidak datang ke salah satu dari kami untuk memotong rambut. Itu bukan kesalahan kami." Pelanggan itu lalu berkata, "Anda benar, poinnya di sini ibarat seperti Anda tukang cukur dan orang gila itu, Tuhan juga ada. Masalahnya adalah orang-orang seperti Anda tidak pernah mencarinya, dan menolak untuk bertemu dengannya, dan mencari berkahnya. Itulah mengapa Anda menemukan begitu banyak kesedihan dan penderitaan. Bukan Tuhan tidak ada, tapi karena kita sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan, tidak berusaha mendekat takarub ilallah, tidak mau mengingat Allah, apalagi tidak beribadah kepada Allah. Padahal Allah telah berfirman yang artinya, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Akhirnya, tukang cukur tersebut menyadari akan kesalahannya, dan bersyahadat serta ingin segera bertaubat kepada Allah. Pelanggan tersebut mengingatkan bahwa Anda tidak hanya bertaubat saja, melainkan juga istiqomah beribadah kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Demikianlah kisah tersebut yang dapat kita ambil hikmah pelajaran yang luar biasa. Terkadang manusia lupa dan tidak bersyukur atas apa yang dialaminya, sehingga rela melepaskan keimanannya. Padahal, Allah selalu ada di setiap kita membutuhkannya, dan kita sebagai manusia tidak sabar, ketika sedang mendapatkan ujian. Allah telah berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Ingatlah, Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Semoga kita dapat istiqomah bertakwa kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah dalam setiap kondisi, dan selalu mendapatkan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.